everyone, welcome back to my lens. Di video yang sebelumnya, aku mereview salah satu karya Nietzsche yang dianggap cukup kontroversial karena memang karya ini mengkritik salah satu agama nih teman-teman. Dan karena belakangan ini isu tentang ujaran kebencian dan juga penistaan itu jadi isu yang cukup sensitif ya, masih sensitif sampai sekarang. Aku mau menggunakan kesempatan ini untuk bagi tips ke teman-teman supaya teman-teman bisa mengungkapkan pendapat teman-teman di media sosial atau mungkin di ruang publik yang lain dengan tetap berada di koridornya gitu. Dan aku bagi tips ini bukan karena aku jago banget atau gimana gitu ya, tapi memang ini adalah tips yang aku pakai untuk diriku sendiri, dan kalau misalnya ini bermanfaat buat teman-teman, bisa teman-teman praktekin juga. Jadi apa aja tipsnya? Mari kita lihat sama-sama. Tips yang pertama, supaya kita nggak dianggap melakukan penistaan adalah jangan pernah mengkritik agama orang lain. Jadi mau kita udah sejago apapun, mau kita udah tonton di YouTube berkali-kali gitu ya tentang satu sejarah agama tertentu, atau kita udah punya banyak pengetahuan tentang agama itu, kalau itu bukan agama kita, jangan pernah mengkritik agama itu di ruang publik. Kenapa? Karena beda teman-teman kalau kita ngomongin tentang agama kita sendiri sama kalau kita ngomongin tentang agama orang lain. Kalau kita ngomongin tentang agama sendiri gitu ya, itu jatuhnya nanti jadi kayak autokritik atau introspeksi. Tapi kalau kita ngomongin agama orang, yang mendengar, yang mungkin adalah penganut agama itu, bisa jadi menganggap kalau itu penistaan. Dan mengkritik agama sendiri itu bukan berarti nggak beriman juga kok teman-teman. Justru ada banyak orang yang aku perhatikan gitu ya, sangat bisa mempertahankan kehidupan berimannya, tapi juga punya kritik yang tajam terhadap agamanya. Tips yang kedua adalah dasarkan argumen kita pada pendapat para ahli yang udah ada sebelum kita. Kenapa? Karena nggak ada yang baru di bawah matahari teman-teman. Bahkan pemikiran-pemikiran yang mungkin sekarang kita punya, itu dulunya sudah pernah ada yang mikir kayak gitu juga ya. Pemikiran kita ini kan dibangun oleh nilai-nilai yang ditanamkan sama orang-orang sebelum kita. Jadi sangat mungkin ada dari antara mereka yang sebenarnya punya pemikiran atau pemahaman yang sama dengan kita. Daripada kita pasang badan sendiri, mendingan kita pakai pemikiran mereka, apalagi kalau mereka udah dipercaya sebagai ahli gitu ya, untuk mengungkapkan apa sih yang jadi argumen kita. Kalau misal teman-teman ingat cerita tentang seorang yang sempat ditangkap gara-gara nulis status yang adalah pendapatnya Gus Dur. Pada akhirnya dia dianggap nggak bersalah kan ya, karena memang yang dia kutip itu adalah pendapatnya Gus Dur yang notabene pemikirannya sangat-sangat luar biasa dan adalah figur yang sangat-sangat kita hormati. Jadi boleh tuh teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya pemikiran sesuatu, coba browsing dulu siapa yang dulu pernah ngomong kayak begini. Jadi nanti kita bisa merangkaikan pendapat kita dengan pendapat sang ahli, dan akhirnya kita bisa bikin argumen yang mungkin orang lihat ini lebih berbobot. Oke, itu aja tips dari aku, cuma 2. Selamat belajar semakin terampil untuk menyampaikan pendapat di sosial media, dan sebentar lagi kita akan menyimak review salah satu karya Nietzsche yang gak kalah seru dari karya-karya sebelumnya, yaitu Will to Power. Kayak gimana reviewnya? Kita simak langsung sama-sama yuk, because reading can change your life. The Will to Power merupakan tulisan Nietzsche yang tidak berhasil ia terbitkan. Awalnya, esai ini dirancang untuk menjadi bagian dari karya besarnya, penilaian kembali semua nilai, atau re-evaluation of values. Namun tulisan ini tidak berhasil ia selesaikan sampai akhir masa hidupnya. Manuskrip tulisan ini kemudian ditemukan oleh saudarinya, Elisabeth Förster Nietzsche, dan diberi kata penutup untuk diterbitkan sebagai karya poshumus.
Kalau teman-teman adalah penggemar tulisan-tulisan Nietzsche, mungkin teman-teman bisa memperhatikan dengan jelas bahwa tulisan ini disajikan bukan dengan gaya sebagaimana Nietzsche menuliskan karya-karyanya. Dalam hal penyajian, mungkin tulisan ini terkesan lebih sistematis dibandingkan tulisan-tulisan Nietzsche yang lain, namun tidak dalam hal alur gagasan. Walter Kaufmann, yang menjadi penyunting buku ini misalnya, justru berpandangan bahwa tulisan inilah yang pada akhirnya membangun mitos di kalangan pembaca bahwa pemikiran Nietzsche sangat tidak koheren, ambigu, dan kontradiktif. Penyebabnya sederhana. Interpretasi saudarinya terhadap tulisannya lah yang membangun kesan tersebut dan mengurangi ketajaman pemikiran Nietzsche. Karena hal ini juga tulisan ini dicurigai tidak sepenuhnya menyajikan gagasan Nietzsche yang murni, dan beberapa orang justru merujuk senjakala berhala dan Beyond Good and Evil ketika hendak menelusur gagasan Nietzsche tentang kehendak berkuasa. Rupanya upaya untuk merapikan tulisan ini justru mengaburkan ketajaman gagasannya. Setelah Perang Dunia Kedua, tulisan ini juga kehilangan kepercayaan para pembacanya karena dicurigai turut berkontribusi menciptakan gagasan yang mendukung berdirinya Partai Nazi. Terlebih lagi, Adolf Hitler adalah penggemar Nietzsche, sehingga kesan ini semakin tidak mungkin dielakkan. Akan tetapi kalau kita perhatikan lebih dalam, gagasan Nietzsche tentang kehendak berkuasa berbeda dengan gagasan-gagasan prinsip yang diusung Partai Nazi. Selain itu, Nietzsche juga bukanlah seorang yang anti-Yahudi. Dalam beberapa tulisannya, ia justru menunjukkan penghargaan pada kultur tradisional dan filsafat Yudaisme, serta mengkritik orang-orang Kristen yang membenci orang Yahudi. Lagi-lagi ini terjadi karena saudarinya yang membawa warisan pemikiran mendiang suaminya ke dalam karya Nietzsche. Suami Elisabeth Förster Nietzsche adalah seorang antisemit terkemuka yang ideologinya kerap dikecam Nietzsche dalam berbagai kesempatan. Pada akhirnya, sentuhan yang diberikan oleh saudarinya dalam karya ini justru mempersiapkan jalan bagi keyakinan bahwa Nietzsche adalah seorang proto-Nazi. Buku ini terdiri dari 4 bagian beserta kata pengantar dan appendix. Dalam kata pengantar, Nietzsche menyampaikan ramalannya tentang kedatangan nihilisme yang tidak dapat dielakkan lagi. Nihilisme merupakan sebuah pemahaman yang menegasi aspek-aspek umum dalam kehidupan. Seorang nihilis menolak keyakinan bahwa hidup ini memiliki tujuan dan bahwa terdapat nilai-nilai luhur yang perlu dihargai dan dijunjung tinggi dalam kehidupan. Bagi seorang nihilis, kehidupan tidak memiliki makna, setidaknya makna yang dapat dipahami manusia. Dan kebanyakan nihilis tidak percaya akan keberadaan Tuhan atau kekuatan lain yang melampaui alam semesta. Meski terdengar suram, menurut Nietzsche nihilisme perlu terjadi agar manusia dapat melakukan penilaian kembali terhadap nilai-nilai kehidupan yang selama ini telah menjadi berhala yang diagung-agungkan manusia tanpa disadari, sehingga pada akhirnya lahirlah nilai-nilai yang baru. Bagian pertama diberi judul Nihilisme Eropa. Bagian ini berisi potongan-potongan catatan Nietzsche dengan keterangan kapan catatan itu dituliskan. Pada bagian ini Nietzsche kembali menekankan bahwa bukan tekanan sosial atau penurunan kondisi psikologis atau bahkan kehidupan yang korup yang menjadi penyebab lahirnya nihilisme, melainkan interpretasi tertentu terhadap moralitas Kristen yang diyakini masyarakat Eropa pada masa itu. Pada awalnya moralitas Kristen memang dibangun untuk menghalangi nihilisme. Moralitas memberi nilai-nilai absolut yang diharapkan dapat menolong manusia untuk melihat melampaui kehidupan mereka yang kecil dan mencegah mereka menyia-nyiakan diri, serta memilih pihak yang berlawanan dengan kehidupan. Namun, di antara kekuatan-kekuatan yang digunakan moralitas, terdapat nilai kejujuran yang pada akhirnya menemukan teleologinya dan berbalik melawan moralitas sendiri. Kebohongan-kebohongan tentang nilai absolut yang dibangun demi moralitas pada akhirnya membuat manusia putus asa dan justru menggiring mereka pada nihilisme. Bagian kedua berjudul Kritik terhadap nilai-nilai tertinggi hingga hari ini. Pada bagian ini Nietzsche menjelaskan tentang asal mula terjadinya agama dan sejarah kekristenan. Menurutnya, manusia menciptakan agama karena agama memberi kekuatan. Nietzsche menggambarkan perasaan yang ditimbulkan oleh karena kepercayaan terhadap Tuhan ini dengan pengibaratan yang unik. Katanya, agama membuat manusia memandang dirinya seperti orang sakit yang tubuhnya terasa berat dan kemudian menyimpulkan bahwa ternyata hal itu dirasakan karena ada seseorang yang berbaring di atasnya dan menimpa tubuhnya.
Karena agama dan kepercayaan terhadap Tuhan, manusia jadi menerima klaim bahwa mereka adalah makhluk yang lemah dan merasa bahagia karena yakin bahwa Tuhan itu kuat dan dekat dengan mereka. Dan bagi mereka kepercayaan itu sudah cukup. Inilah yang dikritik oleh Nietzsche, sebab baginya, kepercayaan ini akan membuat manusia tidak berani menghargai dirinya sendiri dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Kepercayaan ini membuat manusia akan terus merasa lemah, menderita, serta menjadi pasif dalam menghadapi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Nietzsche menganggap agama sebagai produk yang dibentuk dari keraguan tentang kesatuan dan keutuhan pribadi manusia. Dan Tuhan adalah konsep yang diciptakan oleh manusia sendiri dari kepribadiannya yang lain yang dianggap lebih kuat atau alter personality-nya. Nietzsche juga menyebut doktrin-doktrin tertentu sebagai kebohongan kudus, dan ia mengkritik doktrin-doktrin tersebut karena menghindarkan manusia dari kejernihan nuraninya yang luhur. Bagian ketiga diberi judul Prinsip-prinsip Evaluasi Baru. Bagian ini berisi kumpulan catatan singkat Nietzsche yang diyakini sebagai gagasan-gagasan intinya. Pada bagian ini Nietzsche membahas 4 hal tentang kehendak berkuasa, yakni kehendak berkuasa sebagai pengetahuan, kehendak berkuasa dalam hakikat alamiahnya, kehendak berkuasa sebagai lingkungan sosial dan secara pribadi, serta kehendak berkuasa sebagai seni. Ia banyak bicara tentang pengetahuan, rasio, kesadaran, penilaian, dan bahkan bahasa yang seluruhnya berkaitan dengan kehendak berkuasa. Dalam hal ini Nietzsche tidak sependapat dengan para positivis yang berhenti pada fenomena dan meyakini bahwa di dunia ini hanya ada fakta. Pada catatan ke-481, Nietzsche mengungkapkan bahwa menurutnya tidak ada yang dapat disebut sebagai fakta. Yang ada hanya interpretasi, sebab fakta tidak dapat dibangun dari dirinya sendiri. Bagi Nietzsche, segala sesuatu adalah subjektif dan selalu ada subjek yang diproyeksikan di balik pernyataan-pernyataan yang disebut sebagai fakta, sehingga segala sesuatu menjadi kebenaran berdasarkan perspektif subjek tertentu. Pandangan inilah yang di kemudian hari melahirkan teori dekonstruksi dan postmodernisme. Lalu, apa kaitannya hal-hal ini dengan kehendak berkuasa? Di sini Nietzsche menunjukkan bahwa sebagai subjek, kehendak berkuasa yang dimiliki manusia diperlihatkan pada dorongan dan keinginannya memberi penilaian terhadap segala sesuatu. Pemberian penilaian ini diwujudkan sebagai perspektif tentang pengetahuan yang ditangkap seorang subjek dari fenomena yang dialaminya, dan bahasa menjadi media untuk melakukan penilaian itu. Memberi penilaian atau mengevaluasi segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya adalah cara manusia mewujudkan kehendak berkuasanya. Dan kalau kita kembali pada buku Beyond Good and Evil, kita akan memahami bahwa kekuasaan manusia menurut Nietzsche memang melampaui kejahatan dan kebaikan. Sebab manusialah yang memberi penilaian apakah sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan wujud kejahatan atau kebaikan. Bagian ini sebenarnya memberi kita informasi bahwa yang dimaksud oleh Nietzsche sebagai kehendak berkuasa tidak selalu berkaitan dengan kekerasan, penindasan, atau hal-hal yang negatif dan melahirkan dampak buruk lainnya. Kehendak berkuasa lebih seperti naluri untuk menempatkan diri sebagai subjek di antara peristiwa-peristiwa atau hal-hal lain dalam kehidupan. Dan setiap manusia selalu memiliki naluri ini. Bagian keempat diberi judul disiplin dan perkembangbiakan. Perkembangbiakan yang dimaksudkan Nietzsche di sini bukan hanya dalam hal reproduksi secara fisik, meskipun hal itu juga dijelaskan, melainkan penyebarluasan pemahaman. Dan dalam hal ini, Nietzsche menekankan pentingnya doktrin sebagai agen pengembangbiakan tersebut. Disiplin di sini juga berperan bukan sebagai upaya untuk mengontrol mereka yang lebih lemah, melainkan menjadi latihan yang membuat para manusia unggul semakin kuat dan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar sehingga akhirnya meraih kemerdekaan. Pada bagian ini Nietzsche menyampaikan gagasannya tentang urutan peringkat dan Dionysus. Bagi teman-teman yang belum tahu siapa itu Dionysus, Dionysus adalah dewa pesta pora, anggur, dan kemabukan dalam tradisi Yunani. Uraian lebih lengkap tentang Dionysus dan bagaimana mitologi tentangnya mempengaruhi kehidupan manusia bisa dibaca dalam review The Birth of Tragedy. Dalam catatan ke-909, Nietzsche membagikan sebuah temuannya yang menarik, yakni 8 pertanyaan prinsip yang dapat mengarahkan seseorang pada pembentukan diri. 8 pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama,
Apakah seseorang ingin menjadi lebih kaya akan keanekaragaman di dalam dirinya atau menjadi lebih sederhana? Kedua, apakah seseorang ingin menjadi lebih bahagia atau lebih tidak peduli dengan kebahagiaan dan ketidakbahagiaan? Ketiga, apakah seseorang ingin menjadi lebih puas dengan dirinya sendiri atau lebih menuntut yang terbaik bagi dirinya dan pantang menyerah? Keempat, apakah seseorang ingin menjadi lebih lembut, lebih mengalah, lebih manusiawi, atau lebih tidak manusiawi? Yang kelima, apakah seseorang ingin menjadi lebih bijaksana atau lebih kejam? Keenam, apakah seseorang ingin mencapai suatu tujuan atau menghindari semua tujuan, seperti halnya filsuf yang mencium adanya batas, sudut, penjara, dan kebodohan di setiap tujuan? Ketujuh, apakah seseorang ingin menjadi lebih dihormati atau lebih ditakuti, atau bahkan lebih dibenci? Kedelapan, apakah seseorang ingin menjadi seorang tiran, atau penggoda, atau gembala, atau kawanan domba? Pada bagian akhir tulisannya, Nietzsche memberi simpulan dengan menegaskan keyakinannya bahwa dunia ini dan manusia yang hidup di dalamnya adalah representasi dari kehendak berkuasa. Terlepas dari banyaknya kontroversi tentang tulisan ini, ada banyak gagasan dalam tulisan ini yang sebenarnya baik untuk memperkaya pemahaman kita. Terlebih kalau kita membacanya di era post-truth seperti sekarang ini, di mana banyak orang menyebar hoax dan mengklaim perspektifnya sebagai fakta. Punya banyak informasi tentu baik, tapi kadang kebanjiran informasi bisa membuat kita merasa tidak berdaya juga. Tulisan ini menolong kita untuk kembali tersadar bahwa setiap kita adalah representasi dari kehendak berkuasa, sehingga kita semua selalu bisa mempertahankan daya kritis kita dan menjadi subjek atas segala sesuatu. Tetapi ingat ya, karena kita semua adalah subjek, kita semua juga akan menjadi penerima konsekuensi dan pihak yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan dan penilaian yang kita buat. Itu dia reviewnya teman-teman. Jadi semakin paham ya kita sekarang tentang kehendak berkuasa versi Nietzsche. Aku yang tadinya bingung juga sekarang jadi lebih paham tentang itu, jadi lebih lega. Oh, jadi ini toh kehendak berkuasa versi Nietzsche. Tapi aku akan masih mereview beberapa karya Nietzsche yang lain lagi yang juga nggak kalah seru. Dan kalau misalnya teman-teman mau menyampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar, silahkan, feel free, dan aku akan seneng banget bacanya. Kayak kemarin itu ada beberapa komentar yang menurutku menarik banget, jadi memperkaya aku juga. Dan makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nyimak. Jangan lupa terus baca dan baca buku, because reading can change your life. Bye bye.